Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Zahra dengan NPM B00230023. Di sini saya akan mempresentasikan analisis rasio likuiditas pada Bank Artha Graha Internasional. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pentingnya manajemen risiko likuiditas di sektor perbankan. Manajemen risiko likuiditas sangat krusial bagi bank untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup guna memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa menimbulkan kerugian signifikan. Kegagalan dalam mengelola risiko ini dapat menyebabkan tidak mampuan bank memenuhi permintaan dan penarikan dana oleh nasabah yang berpotensi memicu krisis kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya ada tujuan analisis. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat risiko likuiditas BAGI selama periode 2020 sampai dengan 2023. Dengan fokus pada struktur sumber dana, penggunaan dana, sektor indikator-indikator risiko likuiditas utama seperti loan to deposit ratio atau LDR, liquidity coverage ratio atau LCR, dan net stable funding ratio atau NSFR. Selanjutnya ada profil singkat bank. Yang pertama itu ada nama PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. Jenis Bank Artha Graha Internasional adalah perusahaan publik atau TBK yang sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau IDX. Status kepemilikan, Bank Artha Graha Internasional memiliki beberapa pemegang saham utama, di antaranya PT Cakra Inti Utama, PT Pirus Platino Murni, dan PT Cenara Artha Putra. Selanjutnya ada segmen usaha dan posisi di industri perbankan. Segmen usaha, AGI menawarkan berbagai produk perbankan yang mencakup kebutuhan finansial masyarakat, mulai dari produk simpanan seperti tabungan dan deposito, hingga produk kredit untuk modal kerja dan konsumen. Selain itu, AGI juga menyediakan layanan bank, garansi, dan treasury. Posisi di industri perbankan, AGI adalah salah satu bank swasta yang memiliki jaringan operasi yang luas di berbagai daerah di Indonesia, termasuk kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. AGI juga dikenal sebagai bank yang telah mendapatkan izin dari OJK dan Bapepti sebagai bank penyimpan dana margin atau BPDM. Di sini ada informasi singkat tentang sumber dan penggunaan dana. Bank Artha Graha Internasional seperti bank lainnya memperoleh dana dari berbagai sumber. Dana tersebut kemudian digunakan untuk berbagai kegiatan operasional dan pembiayaan, termasuk kredit kepada nasabah. Sumber dana yaitu deposito dan tabungan. Dana yang disetor oleh nasabah melalui rekening deposito dan tabungan, dana dari pasar modal melalui penerbitan saham dan obligasi, pinjaman dari bank lain, meminjam dana dari bank lain untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Modal sendiri, modal yang disetor oleh pemilik bank. Selanjutnya ada penggunaan dana. Kredit produktif, pembiayaan, modal kerja dan investasi usaha, kredit konsumen, pembiayaan untuk pembelian rumah, mobil, dan kebutuhan konsumsi lainnya. Investasi, penggunaan dana untuk investasi di berbagai instrumen keuangan. Operasional bank, pembiayaan untuk operasional bank seperti gaji karyawan, sewa kantor, dan biaya operasional lainnya. Selanjutnya ada analisis risiko likuiditas. Struktur sumber dan penggunaan dana. Di sisi kiri yaitu ada komposisi dana pihak ketiga seperti giro, tabungan, deposito. Di sisi sebelah kanan yaitu ada proporsi penyaluran dana ke kredit, surat berharga, dan lain-lainnya. Di sini ada indikator risiko likuiditas. Yang pertama itu adalah loan to deposit ratio atau LDR pada tahun 2020 sebesar 77,43%, pada tahun 2021 63,40%, pada tahun 2022 77,33%, pada tahun 2023 83,45%. Bank menunjukkan pemulihan dan peningkatan penyaluran kredit pasca 2021. Rasio LDR tetap dalam batas aman atau umumnya antara 80-90% dan mencerminkan kemampuan bank dalam memanfaatkan dana simpan untuk kegiatan pembiayaan secara efisien namun tetap hati-hati. Yang kedua itu ada LCR dan NSFR. Laporan ini tidak mencantumkan langsung angka LCR dan NSFR. Selanjutnya ada strategi manajemen risiko likuiditas. Yang pertama itu ada strategi mitigasi risiko. Yang pertama ada stress testing, melakukan simulasi untuk mengukur ketahanan likuiditas dalam kondisi ekstrim.
Yang kedua ada early warning system, mengidentifikasi indikator awal potensi masalah likuiditas. Yang ketiga ada contingency funding plan, menyiapkan rencana pendanaan darurat untuk menghadapi krisis likuiditas. Yang kedua itu ada evaluasi kepatuhan terhadap POJK dan Basel III. Strategi yang diterapkan BAGI telah sesuai dengan ketentuan POJK dan prinsip-prinsip manajemen risiko likuiditas yang diatur dalam Basel III, termasuk pemenuhan rasio LCR dan NSFR di atas ambang batas minimum yang ditetapkan. Di sini ada peristiwa atau tekanan likuiditas. Berdasarkan peninjauan terhadap laporan tahunan dan dokumen resmi PT Bank Artha Graha Internasional Tbk untuk periode 2020 sampai dengan 2023, tidak ditemukan indikasi adanya peristiwa likuiditas signifikan seperti ras nasabah, krisis likuiditas, atau penurunan kualitas aset likuid yang berdampak besar terhadap operasional bank. Sebaliknya, laporan tahunan tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun menghadapi berbagai tantangan, BAGI berhasil membukukan kinerja yang baik. Tanggapan atau respon manajemen, meskipun tidak terdapat peristiwa likuiditas yang signifikan, manajemen BAGI tetap proaktif dalam mengelola risiko likuiditas. Strategi yang diterapkan mencakup peningkatan cadangan likuiditas, menjaga rasio kecukupan likuiditas atau LCR di atas ambang batas minimum yang ditetapkan oleh regulator. Diversifikasi sumber pendanaan, pengembangan berbagai produk dan layanan untuk menarik dana dari berbagai segmen nasabah guna mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu. Penerapan sistem peringatan dini memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan preventif. Stress testing berkala, melakukan simulasi skenario krisis untuk menilai ketahanan likuiditas bank dan menyesuaikan strategi manajemen risiko sesuai kebutuhan. Selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yaitu BAGI menunjukkan manajemen risiko likuiditas yang baik selama periode 2020 sampai dengan 2023 dengan indikator-indikator seperti LDR berada dalam kisaran yang sehat. Risiko likuiditas BAGI dapat dikategorikan sebagai rendah berdasarkan pemenuhan rasio likuiditas yang melebihi standar minimum. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama itu ada terus memperkuat sistem pemantauan likuiditas secara real time, melakukan pelatihan berkala bagi tim manajemen risiko untuk menghadapi skenario krisis. Yang terakhir itu ada diversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi ketergantungan pada jenis dana tertentu. Berikut adalah daftar pustakanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.